Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa adik-adik siswa-siswi kelas 7 dimanapun kalian berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya Elita Liani masih bisa bertemu dengan kalian dalam pembelajaran IPS kelas 7. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, pembelajaran kita akan membahas mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Adik-adik, adapun tujuan pembelajaran yaitu setelah kalian mengikuti pembelajaran, diharapkan siswa atau kalian dapat 1. Menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial dengan benar, dan yang kedua, menjelaskan pengertian lembaga sosial dengan benar. Pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Setiap masyarakat mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial. Tanpa interaksi sosial, tidak akan ada kehidupan bersama. Adanya interaksi sosial yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka dalam masyarakat terbentuklah berbagai lembaga sosial. Contohnya, manusia membutuhkan pendidikan, maka dibentuk lembaga pendidikan dari mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Berikutnya, lembaga sosial. Kita mulai dari pengertian lembaga sosial. Interaksi sosial yang terjalin secara terpola akan menghasilkan lembaga sosial. Lembaga sosial yaitu lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dalam memenuhi kebutuhan manusia dan dalam menjalani kehidupan dengan tujuan mencapai keteraturan hidup. Agar hubungan antar manusia bisa berjalan sesuai dengan harapan, maka dirumuskanlah diantaranya norma dan nilai sosial. Kita mulai dari norma dulu. Norma adalah aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku manusia. Di dalamnya berisi perintah dan larangan serta memiliki sanksi. Norma ada 4 tingkatan. Ada norma cara, norma kebiasaan, norma atau tata kelakuan, dan norma adat istiadat. Inilah perbedaan dari 4 tingkatan norma sosial. Adik-adik, mari kita bahas dari 4 tingkatan norma sosial. Yang pertama adalah norma cara atau usage. Cara lebih terlihat pada perbuatan individu. Norma cara memiliki daya ikat yang lemah karena sanksi yang diberikan bila dilanggar hanya berupa cemoohan atau dinasehati. Contoh dari norma cara yaitu misalnya ketika sedang makan, jangan sambil bicara. Membuang sampah pada tempatnya, berpakaianlah yang pantas, dan masih banyak lagi norma cara yang ada di dalam masyarakat. Berikutnya adalah norma kebiasaan atau dengan istilahnya disebut dengan Volkswagen atau habit. Kebiasaan ialah perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Norma ini lebih kuat daya ikatnya dibanding dengan norma cara. Jika dilanggar, maka sanksi yang diterima akan berbeda, tergantung seberapa sering pelanggaran tersebut dilakukan. Contohnya dari norma kebiasaan, yaitu kebiasaan mencium tangan orang tua sebelum pergi ke sekolah. Yang ketiga, dari tingkatan norma adalah norma atau tata kelakuan yang disebut juga dengan istilah mores. Norma ini memiliki daya pengikat yang lebih kuat daripada norma kebiasaan. Kenapa? Karena norma ini adalah suatu aturan yang telah disepakati dalam suatu masyarakat dan diterima sebagai patokan dalam berperilaku. Di dalamnya terdapat unsur pengawasan dan bila dilanggar, pelakunya akan dikenakan sanksi.
Keempat, dari tingkatan norma sosial adalah norma adat istiadat atau custom. Norma ini memiliki daya pengikat yang cukup kuat karena memiliki sifat turun-temurun yang sudah menjadi kewajiban orang di lingkungan tersebut. Dan bila dilanggar, sanksi yang diberikan cukup berat. Misalnya harus keluar atau diusir dari kelompok atau mungkin juga dijauhi dari kelompoknya. Sebagai contoh dari norma adat istiadat, yaitu suku Batak tidak boleh menikah dengan yang masih satu marga, atau upacara sekatenan yang selalu diperingati tiap tahun di lingkungan Keraton Yogyakarta. Dan masih banyak lagi norma adat yang hidup di beberapa suku bangsa di Indonesia. Selanjutnya, nilai sosial. Lembaga sosial umumnya lahir berdasarkan nilai dan norma dalam masyarakat. Untuk mewujudkan nilai sosial, masyarakat menciptakan norma atau aturan yang membatasi perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Apa yang dimaksud dengan nilai sosial? Nilai sosial yaitu berbagai prinsip, anggapan, maupun keyakinan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai sosial dijadikan pedoman dan dianggap baik dan benar serta wajib dipatuhi. Nilai sosial biasanya berbentuk lisan dan diwariskan dari generasi ke generasi secara turun-temurun. Tadi siswa-siswi kelas 7, pertemuan pembelajaran kita pada kali ini saya cukupkan dulu sampai sini, dan seperti biasa ada tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara nilai dan norma sosial. Yang kedua, berikan contoh norma adat yang masih terdapat di lingkungan tempat tinggal kalian. Dan yang ketiga, mengapa masyarakat membentuk lembaga sosial? Jelaskan. Saya haturkan terima kasih banyak atas perhatian adik-adik semua. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran IPS kelas 7 dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.